Saya lagi pegang apa, Bu? Pegang apa? Nah, yang barusan saya pegang buku Al-Quran. Namanya mushaf. Ini adalah informasi. Berarti waktu ibu-ibu baca ini, lagi baca apa? Informasi. Udah tahu kebenaran belum? Karena saat ibu-ibu baca di sini, baru dapat informasi, sudah terlibat dalam Quran belum? Belum. Informasinya aja yang dibunyiin, nggak ngerti, gimana mau mengalami? Contoh, yang paling gampang ya, Al-Baqarah 274 contohnya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik siang maupun malam, secara tersembunyi maupun terang-terangan, mereka tidak akan mendapatkan sedih dan mereka akan mendapatkan bahagia misalnya. Ibu waktu baca ayat itu, langsung happy nggak? Selesai ngaji, sedekah. Begitu sedekah ada rasa bahagia. Kira-kira begitu sedekah ada rasa bahagia, informasi dari Quran valid nggak? Disitulah kita ngomong, Shadaqallahul Azim. Benar ya Quran. Kenapa benernya? Ngalamin. Billahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di siang hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tepuk tangan dulu buat Sahibul Bait, hatur nuhun. Ibu sudah menyediakan tempatnya untuk belajar. Ya, senantiasa ini menjadi ranah untuk talabul ilmi kita barengan, untuk kita sama-sama berkontemplasi, dan kita datang ke sini dengan hati yang sangat gembira, ya, hati yang sangat terbuka, dan yang paling pasti kita siap untuk menerima pelajaran dan apapun yang akan dialirkan. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Tadi waktu doa dapat jodoh, kenapa aminnya kencang banget ya, Bu? Oh, salah ya. Oh, buat anak, iya. Soalnya tadi yang amin jodoh, amin gitu, kayak semangat gitu ya. Ibu-ibu siap belajar hari ini? Siap ya. Udah makan siang? Oh, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Ada yang baru hari ini datang? Hari ini banget? Oh, banyak ya. Oke, yang udah 2 kali? Oke, yang udah full set? Oh, mantap ya. Kalau yang udah 3 kali masih salah-salah juga, buset dah ya. Ya, yang baru pertama datang salah-salah nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah diulang-ulang salah lagi, ya udah sih nggak apa-apa ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan tentang, jadi gini, Bu. Saya akan memulai dengan satu hal yang saya rasa akan menjadi fundamental atau pondasi apa yang akan kita pelajari dalam beberapa pertemuan. Jadi saya pinjam dari satu statement kalimat begini. Ada kata-kata, man arafah nafsah, faqad arafah robah. Jadi kalau kamu mengenal nafsmu, kamu akan mengenal robmu. Oke? Jadi kalau kenalnya rob adalah kenalnya nafs adalah kenalnya rob. Saya mau nanya begini, Bu. Kalau kita menyembah, perlu kenal sama yang kita sembah nggak kira-kira? Iya. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kita menyembah Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Betul nggak? Ibu-ibu kenal nggak sama Allah? Ih, diem gini sih. Oh, kenal di mana? Iya. Nah, kenapa saya mengawali gini, Bu? Karena ya dari apa yang selama 14 tahun ini saya research gitu ya.
Orang tuh tiba-tiba sholat, puasa, umroh, haji, tapi syahadat nomor satunya kadang-kadang nggak ngerti gitu. Ya, kadang-kadang kita tuh udah kayak auto syahadat kalau lahir di rahim orang Islam gitu. Dan sekarang pemikiran syahadat itu adalah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau orang mengucapkan syahadat, udah bersyahadat belum? Hah? Kalau ngomong syahadat, udah bersyahadat belum? Gini. Ibu-ibu ini lebih sering berdoa atau baca doa yang mana? Nah, gitu. Betul? Berarti membacakan, membunyikan belum tentu melibatkan diri di dalamnya. Betul nggak? Jadi jangan-jangan rajin sholat tapi tidak melibatkan diri dalam sholat. Jangan-jangan rajin puasa tapi tidak melibatkan diri dalam puasa. Kenapa? Karena jangan-jangan yang dilakukan hanya dalam konteks formal ritual syariat, tapi tidak masuk ke dalam konteks yang namanya bagaimana terbentuknya tentang konteks bagaimana aku mengenal nafs, bagaimana aku mengenal Allah gitu. Betul nggak, Bu? Kan saya di awal udah kasih satu data ya. Kalau di satu area yang orangnya sholatnya banyak banget, harusnya tingkat kemiskinannya rendah. Harusnya tingkat korupsinya rendah. Betul nggak? Tapi ini terjadi di area yang orang sholatnya paling banyak, tapi korupsinya tinggi gitu. Betul nggak? Aneh nggak? Aneh, tapi nyata. Nah, berarti kalau kita nanti mau melihat ini dalam sebuah perspektif yang lebih holistik, saya bicara holistik ya, holistik itu keseluruhan, atau dalam bahasa Arabnya disebut kafah. Maka dalam konteks ini tidak bisa apapun yang kita lakukan dalam hidup ini dalam perspektif dalam istilah Islam, kalau kamu selama-lamanya tidak mengenal nafsmu, kamu juga akan selama-lamanya tidak mengenal Tuhanmu gitu. Jelas, Bu? Artinya kita ini didesain untuk ditelaah dan diteliti. Diri ini diciptakan untuk ditelaah dan diteliti gitu. Makanya menelaah dan meneliti nafs atau diri dalam bahasa Arab disebut ikro gitu. Disebut apa? Nah, ikro itu bukan baca ikro, nafs, holistik. Bukan. Tetapi lebih besar lagi, ikro itu lebih kepada kontemplasi. Ya, contoh aja nggak usah jauh-jauh. Ibu-ibu ini sering membunyikan Quran atau mengkontemplasikan Quran? Mana yang lebih sering? Nah, dikontemplasiin nggak? Kadang, jarang, sering. Betul kan? Sehingga kalau tidak masuk dalam kontemplasi, kalau tidak masuk ke dalam pendalaman, maka bagaimana segala bentuk apapun yang dilakukan, nanti outputnya adalah dilakukan dalam wilayah yang namanya sadar gitu. Dan saat kita tidak melakukan dalam wilayah sadar, kita hanya melakukan dalam wilayah ikut-ikutan. Kebiasaan. Sholat itu jadi kebiasaan, bagus. Tapi kalau tidak jadi kesadaran, hanya sebagai ritual. Betul nggak, Bu? Sehingga kalau kita tidak berpindah tempat dari konteks ritual menuju spiritual, dari konteks syariat menuju hakikat, maka kita nggak akan masuk ke dalam konteks yang namanya kafah ini sendiri gitu. Nah, punten bisa mohon maaf ya, karena ini saya risetnya ada di situ. Banyak kajian yang dilakukan itu berbicara di wilayah kulit tapi tidak masuk di wilayah rasa gitu, Bu. Makanya tidak menggugah kontemplasi, hanya mengulang-ulang cerita yang sama jadi sebuah dongeng gitu. Jadi dapat sesuatu didongengin, tapi nggak tahu rasanya gitu. Ya. Jadi saya mau pemanasan dulu sedikit sebelum kita masuk ke fase berikutnya. Oke, Bu? Sip? Duh, lemas-lemas gini ibu-ibu, oke nggak ini? Hah? Ya ini jam-jam krusial sih ya memang ya. Rada krusial nih, jam-jam gawat nih ya. Si lambungnya udah mulai ini narik gitu. Jadi berat. Oke. Nah, sekarang saya mau bicara dulu, misalkan. Saya mau pinjam dari siapa ya?
Imam Ghazali misalnya. Ya. Kita bicara dalam wilayah yang namanya transformasi. Transformasi itu adalah perubahan perpindahan. Saya kasih analogi sederhana yang diambil dan dilakukan oleh Imam Ghazali misalnya. Ibu dan bapak, ada bapak satu ya, jadi ibu bapak ya. Nah. Kalau kita bicara Islam, setidaknya kalau pinjam dari transformasinya Ghazali, setidaknya ada 3 poin besar, Bu, Pak. Ada 3 poin besar. Dan Islam ini nanti kita bicara sesuatu yang luas banget. Sehingga ibu dan bapak, saking luasnya Islam, sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita enggak tahu. Jadi lebih baik nggak usah terlalu banyak menilai, karena jangan-jangan kitanya yang belum tahu gitu. Jelas? Sip ya? Jadi saya mau kasih rumus dulu. Rumus nomor 1. Rumus nomor 1. Belajarlah untuk terus menjadi pemula gitu, Bu. Dah aja. Belajarlah untuk jadi beginner terus. Belajarlah untuk nggak tahu terus. Karena kenapa? Saat udah merasa tahu, kita bisa menilai. Dan ingat, sesuatu yang tidak populer belum tentu nggak benar. Sesuatu yang berbeda belum tentu salah. Karena boleh jadi kita yang belum tahu. Setuju, Bu? Setuju. Oke ya? Oke. Jadi belajarlah untuk jadi pemula, sehingga saat kita menjadi pemula, kita selalu menjadi pembelajar. Bukan penilai. Dikit-dikit salah, dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah gitu. Itu nilai namanya. Sotoy, benar. Makanya hal dalam hidup ini, sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita tidak. Maka jangan jadi orang yang gitu. Sama kayak kita sekarang belajar bareng loh, Bu. Saya bukan berarti paling tahu, paling ngerti, bukan. Kita belajar bersama. Sip ya. Ibu pernah dengar kata murid nggak? Murid itu apa sih? Yang menuntut ilmu itu namanya siswa. Temannya murid. Temannya murid. Murid itu dari kata aroda. Aroda itu artinya yang mau menghendaki. Itu namanya murid. Menghendaki. Ibu datang ke sini menghendaki ilmu nggak? Nah, saya datang ke sini menghendaki ilmu nggak? Kita sama-sama murid nih. Kalau siswa, pembelajar. Makanya kita ini sama-sama murid. Nggak ada guru murid di sini gitu. Karena begitu udah ada level guru sama murid, ngerasa dia oke banget, kita nggak oke gitu. Nggak bisa begitu. Kita sama-sama belajar. Berarti kita sama-sama terlibat nggak kira-kira? Terlibat. Sip ya. Dan puncak keterlibatan bukan tahu, tapi mengalami. Ibu-ibu kalau pulang dari sini cuman tahu gula itu apa, teori gula gimana, tapi nggak pernah ngerasain manis, ibu nggak akan pernah tahu kebenaran gula gitu. Betul? Berarti kebenaran itu terletak, kepastian kebenaran itu terletak bukan dari taunya kita, tapi mengalaminya kita. Jadi kalau sekarang ngaji nggak pernah dialamin, tahu terus, belum otentik namanya gitu. Jelas ya? Cuman paradigma masyarakat kita kalau udah ngaji aja udah ngerasa punya pahala gitu masalahnya. Gak salah sih. Itu bagus buat anak TK supaya semangat gitu. Masa udah level-level gini masih gitu. Oh. Dia pulang dari sini bikin status aku udah solehah gitu. Paham ya? Dapat ya? Maka pandangan holistik yang lumayan agak sadar, kalau lihat perbedaan bukan menilai, tapi justru antusias. Kok bisa beda ya? Berarti kalau ada perbedaan, ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Maaf banget Bu, kalau orang gampang banget menyalahkan, berarti tingkat perluasan dirinya akan sempit pasti. Dan orang yang sempit untuk meluaskan dirinya, pasti hidupnya susah happy, udah. Sempit aja. Betul Bu? Iya. Ibu teriaknya kayak pengalaman deh. Bu, kita pemanasan dulu boleh ya? Supaya paradigmanya tuh. Jadi gini Bu, saya selalu mengatakan begini.
Hijrah itu bukan soal ganti baju, tapi ganti paradigma nih. Karena ganti baju paradigmanya nggak diganti, levelnya pasti di situ-situ terus gitu. Meskipun mau ganti baju duluan boleh sih. Tapi pemikiran yang nggak berubah, dia nggak akan merubah hidup aja udah. Maka memperbesar pola pandang dalam konteks kehidupan nggak bisa enggak kalau kita tidak mau menjadi pembelajar gitu kira-kira. Jelas ya? Sehingga output pemula dan pembelajar satu, tidak mudah menyalahkan. Jadi kalau kita bawaannya pengen nyalahin mulu, nah dicek tuh. Apalagi selalu pengen tahu atau pengen lihat kesalahan orang. Contoh. Ada yang bawa Quran nggak? Tolong bukain satu ayat dulu aja. 17 ayat 53 misalnya. Sok, buka dulu. Kita nyari pola dulu ya Bu ya. Supaya vibes-nya enak dulu, frekuensinya bareng baru kita mulai. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Tadi yang menimbulkan perselisihan siapa? Jadi kalau bawaannya pengen berselisih mulu lagi jadi apa? Nah, tapi biasa aja ngomongnya, jangan setan, itu biasa aja, santai-santai. Jadi kalau ada sesuatu bawaannya selisih, ada sesuatu bawaannya salah, ada sesuatu bawaannya curiga, ada sesuatu bawaannya judgement, ada sesuatu bawaannya nggak beres, hati-hati, berarti lagi ada di, nah gitu, di posisi, nah, ibu-ibu kadang-kadang suka jadi setan nggak? Langsung ngomong enak aja nggak, bukan kadang-kadang, selalu gitu. Paham ya? Sip ya? Jadi nomor satu, kenapa sih Nabi Muhammad sampai bilang gini Bu? Ada hadisnya bilang gini, tidak akan ada orang yang masuk surga kalau dia membawa satu zarah kesombongan. Dan salah satu kesombongan yang kira-kira gak terlalu disadari adalah bahwa kayaknya aku lebih baik dari dia deh. Menilai. Habis menilai nyeramahin lagi. Gitu. Tapi ya Bu, banyak, iya. Jadi kita mau termasuk yang banyak atau yang sedikit? So, buka lagi surat 6, 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 116. Ya. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, Kalau kita mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, lanjut. niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Akan apa Bu? Jadi kebanyakan berpotensi untuk apa? Lanjut. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Tuh. Jadi secara mayoritas itu pasti ikutan. Di sini aja ya, berapa persen ketika disuruh sholat mempertanyakan kenapa sih aku harus sholat? Apa sih tujuannya sholat? Itu pasti nggak banyak Bu. Rata-rata ngikutin, nggak lagi menggunakan critical thinking-nya, pokoknya sholat aja udah. Betul nggak? Sehingga melakukan sesuatu jangan-jangan tidak menggunakan akal. Jadi kalau tadi ibu bilang emang kebanyakan gitu, ya oke. Kita mau jadi kebanyakan atau tidak gitu. Betul nggak? Makanya kenapa selalu nih ya, Allah tuh selalu bilang, aku tuh paling gak suka sama orang yang gak pakai akal gitu. Itu di surat 10 ayat cepek tuh ya, 10 ayat 100. Di situ kalimatnya menarik banget loh. Aku gak suka sama orang-orang yang tidak mempergunakan akal. Berarti cuman ikutan. Oke Bu? Berarti sekarang saya tanya, pulang dari sini ikut-ikutan atau pakai akal? Nah, makanya saya banyak nanya supaya kita sama-sama berpikir. Karena kalau ibu-ibu berpikir, pulang bukan bawa dongeng. Bawa bahan untuk dikontemplasikan. Oke? Sip? Duh, lemes gini. Ini oke nggak? Mau saya ajak mikir, mau? Nah, yang mau saya ajak mikir nggak banyak Bu. Kira-kira malas mikir nggak akan ikutan kajian gini-gini aja. Karena senangnya pokoknya, katanya, konklusi. Pokoknya, katanya, konklusi. Udah aja.
Jadi tidak dilatih akal berpikirnya, akhirnya apa? Tidak mandiri. Akhirnya apa? Nggak pede. Dikit-dikit nanya. Nyari validasi gitu. Oke? Sip? Berarti itulah kenapa disebut majelis taklim. Taklim apa sih Bu artinya? Mulai. Taklim itu di tengah katanya ada a'lam. Alam itu artinya pengetahuan, nanti yang dialami. Berarti apa yang kita pelajari sekarang pulang perlu dialami nggak? Iya, bukan dihafal, disimpan di catatan, bukan. Jadi mending tahu satu ayat tapi dikerjain, tapi daripada tahu ratusan ribuan ayat dipakai debat, dipakai nembak orang gitu loh Bu. Sip ya? Jadi ayat-ayat ini perlu dihidupkan nggak? Bukan dibunyiin aja, bukan. Dihidupkan. Kita terlibat dalam ayatnya untuk dilakukan. Oke? Sip? Nah, saya balik ke Ghazali nih. Imam Ghazali di level awal pencariannya, dia masuk ke dalam ilmu kalam, atau mungkin kalau boleh saya sederhanakan, inilah yang disebut ranah syariat. Di mana di sini urusannya bicara tentang fikih atau hukum, dan ini porsinya hanya sekitar 1%, anggap aja begitu. Jadi benar, salah, halal, haram, boleh, enggak, itu cuma 1% di Quran. Cuman sekitar 600 lah, 500 something ayat gitu Bu. Sehingga hidup ini bukan hanya urusan di level ini, karena ini porsinya cuma 1%. Dan rata-rata di level di sini tidak menggunakan akal, rata-rata di sini dogma dan doktrin. Pokoknya katanya, udah aja. Kenapa gini? Udah pokoknya. Dah ikutin. Gak ada why-nya di situ. Makanya Imam Ghazali ketika di level ini kayaknya gak berkembang deh. Dia pindah ke level satu berikutnya, tidak hanya dalam wilayah fikih, dia masuk ke wilayah filsafat namanya. Di sini mulai ada why, mulai mikir. Contoh ya, contoh. Di ranah ini untuk gampangan aja ya. Ini sekitar 9% Bu. Kalau ngomongin porsinya supaya mudah nih. Jadi punten mohon maaf nih, kalau orang masih sibuk urusan benar salah, baik buruk, fikih, itu porsinya besar atau kecil? Tapi yang diributinnya 99% di sini gitu. Betul nggak? Urusan berantem di sini padahal porsinya, bobotnya kecil. Makanya kenapa Nabi Muhammad selalu mengawali konteks bahwa awaludin ma'rifat tuh. Justru awalnya Nabi Muhammad tuh dari ma'rifat dulu gitu. Mengenal Allah. Contoh Bu, saya kasih contoh. Suka dengar nggak ada berita atau apa ada kata-kata gini? Di dalam Islam musik itu haram. Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Kira-kira headlinesnya tepat nggak? Kenapa? Nah mulai ini nggak. Kenapa ya? Pokoknya nggak aja. Nah itu belum pindah ke sini nih. Nggak. Kenapa coba? Headlines itu tidak tepat. Boleh lah. Oke. Tapi yang paling esensial itu oke lah. Satu. Kalau mau lebih tepat lagi, di dalam fikih Islam musik itu haram, baru oke. Menurut di sini yang 1%. Tapi bukan Islam yang keseluruhan gitu. Paham? Sampai sini oke? Sehingga power yang di level 1% ini, itu power terkecil yang jangan sampai ini jadi malah keributan besar gitu loh Bu. Nah maksud saya, hijrah itu bukan ganti baju tapi pindah dari 1% setidaknya ke 9% aja. Ada rethinking di situ. Makanya Ghazali ketika di sini mulai ada why, mulai. Kalau di sini disebut sembah raga, olahraga, di sini yang namanya sembah cipta. Udah mulai ngerti yang dikerjain. Dan yang menarik Bu, Ghazali nggak berhenti di sini. Dia pindah ke yang berikutnya dan disinilah dia menemukan kebenaran yang paling sejati. Namanya tasawuf gitu.
Saya sebut ini 90% aja. Kenapa? Karena di tasawuf ini udah nggak nyari kebenaran, mengalami kebenaran. Karena tahu benar dan mengalami benar, dua hal yang berbeda. Di sini ngomong gula itu manis, gula itu manis. Di sini diteliti gula putih dari mana, dari sini. Tapi buat sini belum ngerasain manisnya gitu. Sampai sini oke? Maka kalau udah di sini udah bukan olah cipta lagi, di sini olah rasa. Maka raga, cipta dan rasa nggak bisa lepas dalam satu kesatuan. Maka dalam konteks syariat, di sini torikohnya, di sini hakikat. Keseluruhannya menjadi makrifat gitu. Bu, maaf ya. Ibu mau teriak Allah 1000 kali, tapi nggak tahu rasanya Allah, itu baru bunyi. Berarti membunyikan jalan menuju merasakan. Jadi sekarang saya tanya, Islam itu sebenarnya paling banyak terdiri atau dalam unsur rasanya, atau dalam unsur tampakannya, identitasnya? Rasa. Maka yang kemarin kita bahas, Islam itu berbicara tentang value, nilai. Bukan hanya urusan identitas. Nah cuman orang kegeeran sih karena lahir udah di KTP-in Islam, ngerasa aku udah Islam. Jadi ibu-ibu udah Islam belum? Udah dong, apanya? KTP-nya. Paham ya? Tapi sekarang urusan ilaihi rojiun, urusan KTP bukan? Ih. Emang mati KTP dibawa? Nah ini nih kalau ada masih bekas-bekas lama gitu tuh, ya gitu. Enggak dong. Ilaihi rojiun urusannya di wilayah rasa, di wilayah value gitu. Maka sekarang yang 5 waktu sebagai syariat itu cara. Tapi jangan sampai sholat 5 waktu jalan, tapi tidak menghidupkan sholat dalam kehidupan gitu. Jelas nggak, Bu? Jelas. Ini oke nggak nih? Oke. Paham ya? Berarti harus ada ciri rasanya nggak kira-kira? Iya. Ayo dong kita tunjukin rasa Islam itu adalah rasa yang penuh welas asih. Tidak pelit. Enggak baperan. Enggak senggol bacok. Itu taste-nya. Bu punten mohon maaf ya, ada nggak orang yang sholatnya rajin banget tapi pelit? Ada nggak? Jangan banyak, nggak enak, ada aja. Berarti di sini nih, ya nggak apa-apa juga. Paham ya? Nah tadi Quran ngomong, kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, makanya kalau ibu pernah dengar satu kisah ya, kenapa para sahabat itu selalu pakai doa gini Bu, jadikanlah kami golongan yang sedikit. Pernah dengar nggak? Iya. Golongan yang apa? Sedikit. Kenapa? Karena kebanyakan mah ikut-ikutan. Betul? Sekarang saya tanya, saking kebanyakan ikut-ikutan, berarti 99% ngerti-ngerti amat atau enggak? Tapi karena mereka mayoritas, jadi terlihat benar. Paham? Contoh. Di satu kelas ada 10 orang. 1 gila, 1 waras, 9 gila. 1 apa? 9? Yang gila jadi yang mana? Yang 1. Karena kalah jumlah. Betul nggak? Makanya Nabi Muhammad begitu pertama kali jadi nabi disebut orang apa? Nah. Jadi kalau mau ngikutin Nabi Muhammad harus jadi orang apa? Bukan. Nah ini suka aneh-aneh. Bukan. Ini nih. Jadi yang 90% bukan jadi orang gilanya, bukan. Ini suka aneh-aneh ibu-ibu mah. Bukan itu. Paham ya? Dapat ya? Nah, berarti udah bulah ya. Saya rasa ini mah kita checklist aja. Udah, ini pengajian udah lama pasti benar nggak? Nah, ini pelan-pelan. Tapi kita ke area ini sekarang. Karena kalau kita tidak masuk ke area rasa, kita nggak akan pernah mengalami langsung.
Karena kebenaran yang sejati adalah bukan pokoknya, bukan katanya, tapi aku mengalami langsung. Oke, Bu? Sip? Contoh, saya kasih contoh. Saya masuk dulu ya. Ini satu, ini sekarang yang kedua. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Contoh. Ibu-ibu sering baca Quran nggak? Sering baca Quran? Nah, saya mau nanya. Quran yang kita baca, itu kitab kebenaran bukan? Hah? Coba ya, sekarang kalau mau jawab, mikir dulu pelan-pelan aja. Jangan main, iya. Kita latihan ke yang 90% nih. Nggak usah kejauhan, yang 9% aja dulu ya. Dan nanti ke situ mau panjang lah ceritanya. Saya dengerin dulu pertanyaan saya. Coba, Bu punten, ini aja nih. Ibu pinjam ya, punten pisan, supaya gampang. Oke. Saya lagi pegang apa, Bu? Pegang apa? Nah, ulang ya. Ulang. Yang barusan saya pegang, buku Al-Quran. Ya. Ini saya lagi megang apa, Bu? Buku Al-Quran. Namanya mushaf. Mushaf. Oke? Oke? Jadi saya lagi megang apa ini sekarang? Mushaf. Nah, sip, bagus. Kira-kira isi buku ini kebenaran bukan? Nah, bagus. Itu buku, benda mati. Nah, berarti ini adalah informasi. Nah, berarti waktu ibu-ibu baca ini, lagi baca apa? Informasi. Udah tahu kebenaran belum? Nah, gitu. Nah, karena saat ibu-ibu baca di sini, baru dapat informasi, sudah terlibat dalam Quran belum? Belum. Nah, sekarang pertanyaannya, informasinya aja yang dibunyiin nggak ngerti, gimana mau mengalami? Nah, berarti kembali ke 1%. Sekarang saya tanya, yang lebih sering dari kita membunyikannya atau mengamalkannya, yang mana? Paham? Paham? Contoh. Apa yang paling gampang ya? Al-Baqarah 274 contohnya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik siang maupun malam, secara tersembunyi maupun terang-terangan, mereka tidak akan mendapatkan sedih dan mereka akan mendapatkan bahagia misalnya. Ibu waktu baca ayat itu langsung happy nggak? Langsung bahagia nggak? Belum, baru tahu Nah, saat tahu informasi dari Quran, kata Quran, kalau aku bersedekah baik lapang maupun sempit, tersembunyi maupun terang-terangan, aku happy deh. Baru hanya berarti informasi itu kalau mau dialami harus diapain? Selesai ngaji, sedekah. Begitu sedekah ada rasa bahagia. Kira-kira begitu sedekah ada rasa bahagia, informasi dari Quran valid nggak? Disitulah kita ngomong, Shadaqallahul Azim. Benar ya Quran. Kenapa benarnya? Ngalamin. Betul nggak, Bu? Sekarang alif lam mim misalnya Shadaqallahul Azim. Nah, betul? Terus ditanya, tadi yang dibaca apa? Wallahu a'lam bishawab. Nggak tahu. Oke? Nah, makanya perjalanan ini salah satunya kita lagi mau menuju dari mushaf menuju kepada Quran yang sejati. Di mana ujung dari semua konteks apapun, sekali lagi, ini saya mau tulis nih, rasa. Jadi orang yang Quran adalah orang
pace-nya King Quran. Quran yang berjalan. Bu, dulu Nabi Muhammad baca Quran pakai buku nggak? Enggak. Langsung. Berarti buku ini pengantar nggak? Iya. Karena nanti kita ngerti. Quran itu nggak pernah jauh dari kita sebetulnya. Sip ya. Aduh, diam-diam gini Ibu. Oke ini? Oke? Berarti kita lagi mengkaji rasa. Bu, sampai sini ada rasa-rasa nggak? Ada rasa? Oke. Iya ya. Oke. Iya. Ada gitu nggak? Nah. Kalau udah tahu oke iya ya, ada rasa kayaknya harus gini deh. Ada rasa ingin perbaikan nggak kira-kira? Nah, top. Rasa kamu wae. Paham Bu? Paham? Nah jadi maksud saya, udahlah di sini kan ustadz-ustadz banyak kan ngajarin ayat bil ayat apa top. Ibu belajar habis-habisan kemana-mana. Tapi ujung dari pembelajaran jangan lupa dijadikan rasa. Karena rasa inilah nanti yang akan mengandung nih nilai. Gula kalau nggak manis nggak akan ada harganya Bu. Betul nggak? Berarti nilai kita bukan tampakan tapi value atau yang disebut dengan yang namanya rasa. Nah nanti dalam bahasa Quran orang-orang yang menyebarkan rasa dari pembelajarannya disebut orang takwa gitu. Disebut orang apa? Nah gitu. Jadi kira-kira orang takwa itu habis hataman atau habis mengamalkan? Sip. Jadi baca atau mengamalkan? Dua-duanya. Ibu kalau nggak baca nggak tahu isinya. Jadi baca tetap nggak? Tetap. Jadi hatam atau paham? Dua-duanya sok hataman terus. Tapi jangan sampai nggak paham. Oke? Dapat ya? Aduh ini dapat nggak ini? Awas Bu jangan lupa lagi Bu. Ya tolong dirasa-rasa. Ibu-ibu ingat ya. Ibu-ibu nggak harus ngerti semuanya. Tapi kira-kira apa yang ibu-ibu butuhkan? Fokus di situ. Karena masing-masing wadah kita beda-beda. Ya. Dan apapun yang ibu butuhkan fokus aja di situ. Oke sampai sini? Nah sekarang saya mau nanya. Mau nggak mengakses Quran sejati? Mau nggak? Nah, sekarang gimana mau kalau letaknya aja kita nggak tahu? Ya, nah ini spill dulu aja. Saya kasih contoh Bu. Kira-kira Allah dekat apa jauh? Oke, sekarang saya tanya. Waktu ibu-ibu jawab dekat, itu datang dari tahu atau datang dari mengalami? Yang benar. Kan suka gini, Allah dekat jauh, dekat kata siapa? Kata Ustadz kemarin. Nah itu mah baru katanya. Betul? Oke. Sekarang kalau Allah itu sangat dekat, setidaknya hari ini kita tahu secara pengetahuannya dulu. Betul? Oke. Kalau kita bicara tentang Allah itu dekat, kan kita mau ilaihi roji'un nih ceritanya. Saya kalau nggak dikasih alamat ke sini nggak akan nyampe ke sini Bu. Betul? Berarti kalau mau sampai harus tahu. Nah alamat Allah di mana? Di akhirat. Hah? Nah, berarti alamat Allah itu sesuatu yang paling dekat. Aku dekat, engkau dekat. Berarti kira-kira Allah bersemayam atau diam di letaknya, lokasinya, kilometer, sentimeter nggak kira-kira? Nggak mungkin. Karena dia dekat. Berarti dekatnya tidak seseorang sama Allah ditentukan oleh apa kira-kira? Kok amal ibadah? Hah? Tergantung apa coba? Rasa? Oke. Apa lagi? Ya oke. Gini. Ibu-ibu kan lagi fokus ke saya nih ya. 100% anggap aja ya.
Ini meskipun kelihatan muka-mukanya rada kayak mau belajar, tapi pikirannya kan ke pasar lah, kemana. Ya nggak apa-apa juga sih, udah nggak apa-apa. Tapi anggap aja gitu. Ya kelihatan Bu, Ibu nggak bisa bohong lah, udah ya. Karena tatapannya tuh kosong gitu. Gitu. Nih, Ibu kalau lagi fokus ke saya, apa yang terjadi di belakang Ibu tahu nggak? Enggak. Jadi maaf ya Bu ya, Ibu kalau lagi fokus ke saya, di belakang mau ada dinosaurus, Ibu nggak akan nge. Betul? Sedekat apapun itu, kalau kita nggak sadar, kita nggak akan nge. Paham? Berarti urusan kedekatan sama Allah bukan urusan dekat, tapi urusan aku lagi sadar atau tidak gitu. Udah lah, gak usah jauh-jauh. Kalau lagi rada-rada rusuh, cepet-cepet nyari handphone di meja. Nggak ketemu, Bu. Mana handphone? Mana handphone? Gitu nggak? Padahal dari tadi ada di situ. Betul? Berarti dekat jauh tidak ditentukan oleh lokasi, tapi dekat jauh ditentukan oleh kesadaran. Paham, Bu? Paham? Oke, sekarang saya nanya. Ibu-ibu dalam keseharian melakukan sesuatu lebih banyak pakai kesadaran, lebih banyak pakai kebiasaan, yang mana? Bagus ngaku ya. Nah, berarti sadar lawannya kebiasaan. Kenapa? Kalau sudah kebiasaan, sadarnya nggak dipakai lagi. Jadi jangan-jangan sekarang sholat 5 waktu itu bukan kesadaran lagi sih. Nah, Allahu Akbar. Udah biasa dengar azan langsung ke kamar mandi. Allahu Akbar. Ciri-ciri orang sholat nggak sadar tahu nggak? Allahu Akbar. Rokaat 2, rokaat 3. Udah pastilah. Makanya lawan kata sadar akhirnya jadi mabuk. Paham? Jadi apa? Mabuk. Ibu duduk di sini lagi sadar, lagi mabuk. Sadar dong ya. Nah, sadar lagi ada di sini? Sadar lagi dengerin saya ngomong? Nah, rata-rata 8 detik sadarnya. Nah, nanti belok lagi ke sini, belok lagi ke sini, belok. Betul nggak? Betul. Karena jarang melatih kesadaran. Maka nanti urusan sadar ini kaitannya sama fokus. Nanti kita ke situ. Nah cuman, karena ini kelas kita baru awal-awal Bu, sekarang saya tanya, kalau kita mau lebih sadar, ada bagian diri kita yang perlu dilatih nggak? Ada apa? Hah? Oke, contoh ya. Ibu ingat nggak yang baru pertama kali mungkin belum tahu ini, tapi saya mau ulang ya. Oke. Diri kita yang paling tertampak kelihatan fisik selihat-lihatnya itu namanya adalah jasad. Apa Bu? Nah. Jasadnya ibu sama teman sebelahnya sama nggak? Nah, mulai. Nah, bagus ya. Tidak, habis itu sadar. Sama. Berarti barusan lagi apa? Mabuk. Nah, udah. Ulang ah. Sama-sama punya mata. Sama-sama punya kuping. Jadi kalau kita cuma ngelihat sudut pandang jasad, nggak akan ada perbedaan. Betul Bu? Kalau pinjam ceritanya Adam, semua bahan baku jasad itu dari apa Bu? Bukan dari tanah, saripati tanah. Pakai saripati. Sok, sekarang saya mau nanya dulu. Kenapa ini disebut terbuat dari saripati tanah? Kenapa? Karena kalau meninggal jadi, nggak usah ngomong meninggal lah, kejauhan. Nanti. Lah yang ada dulu apa? Kenapa? Nah, Bu, gini. Kita datang ke sini terlahir, terpilih atau memohon? Hah? Oke. Berarti kesempatan kita ada, besar atau kecil? Mulai.
Coba dengerin dulu pertanyaan saya baik-baik. Ada nggak ibu-ibu di sini yang hasil doanya, ya Allah aku mau hidup di rahim ibu ini? Di sini ada nggak? Berarti kita hadir, given atau terpilih. Sip? Pertanyaan. Terpilihnya kita untuk hidup, kesempatannya besar atau kecil? Hah? Nah, yang tadi jawab besar kayaknya salah, kecil lah. Dah. Tadi kecil salah, besar ah. Nah, itu jawaban-jawaban kosong gitu, Bu. Ya pokoknya kalau nggak bener ini aja gitu. Ini kebiasaan dulu waktu sekolah pasti sering benar salah udah gitu ya. Jarang dapat soal esai gitu. Kecil lah tuh, Bu. Kenapa kecil? Iya, mekanismenya kenapa kecil? Ibu-ibu lahir dari 300 juta kesempatan, lahirlah kita satu. Masih nggak ngerti lagi nih? Kita semua, mungkin nggak kita ada kalau nggak ketemu sperma sama ovum? Ayah kita, waktu itu sperma yang keluar 300 juta, yang kepilih berapa? Satu. Sisanya kepilih nggak? Berarti kita terpilih untuk hidup, kesempatannya besar atau kecil? Kecil atau kecil banget? Maka Allah bilang, udah kesempatannya kecil dikasih hidup, nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan gitu. Betul nggak? Ini kan baca Ar-Rahman, fabi ayyi ala rabbikum tukazziban. Tapi teh nggak ada zauknya gitu, nggak ada rasanya. Kenapa? Ya Allah, dari 300 juta aku ada, so berarti aku ini terpilih dari semuanya untuk hidup. Betapa beruntungnya aku. Ibu merasa beruntung nggak hidup? Wah, tapi dari mukanya gini, iya. Berarti, punten nih mohon maaf ya, kalau orang banyak ngeluh, lupa kebersyukuran ini nih, jangan-jangan. Bu, ingat-ingat, ibu-ibu ini semuanya limited edition, titik. Nggak ada duanya. Sok ibu nyari yang mirip ibu 100%, nggak ada. Jadi kalau limited edition mahal atau murah? Makanya jangan jual murah. Jual murah kepada kebencian, jual murah kepada korupsi, jual murah kepada mendengki. Itu lagi menjual diri kita murah banget gitu. Kan kita barang mahal, limited edition cuma ada satu kok. Berarti setiap kita ini unik dan otentik, nggak ada duanya. Pertanyaan saya, kalau kita semua unik dan otentik, bisa jadi orang lain nggak? Nah ini semuanya pengen jadi orang lain. Aduh kalau jadi dia enak ya, nggak bisa. Betul nggak? Dan yang lucu, udah jelas-jelas nggak bisa jadi orang lain, tapi keputusan yang paling ditakuti adalah menjadi diri sendiri. Duh kalau aku gini nanti gimana? Betul nggak? Oke? Ih jadi diam gini, ini oke nggak? Lagi sadar. Bu, ini merasa bisa bersyukur banget nggak kalau ngerti ini? Jadi ibu-ibu besok kalau ada masalah kesel, ingat, ya Allah ini tuh limited edition. Nggak, aduh udahlah remeh-temeh gini ngapain sih gitu. Receh. Ibu mah seneng yang receh sih. Paham Bu? Berarti kalau terpilih, kalau pinjam dari bahasa tasawuf, betapa Allah sayang sama yang dia pilih. Banget. Cuman kadang-kadang yang terpilihnya gak merasa disayangi oleh Allah karena kenapa? Mabuk, gak ngerti. Oke? Dapat ya? Jadi kesempatan kita datang ke sini besar atau kecil? Awas nih salah lagi nih. Kecil atau kecil banget? Disitulah kita mulai menyadari nikmat Tuhan manakah yang engkau. Ya Allah saya tadi dikasih. Bu, yang sisa ini pengen banget hidup. Ini yang udah hidup ngeluh mulu gitu. Kalau ngomongin idol nih ya. Bu dulu tuh saya ikut The Master acara sulap. Itu yang datang pesulap daftar ratusan Bu. Tapi yang kepilih naik stage cuma 5 orang. Bersyukur gak? Ya yang gak kepilih, ya mohon maaf gak kepilih gitu.
Berarti yang terpilih memang siap untuk mementaskan di panggungnya Allah gitu. Jadi kalau mau saya kasih analogi, Bu, ketika Allah pengen bikin panggung sandiwara hidup, perlu aktor aktrisnya nggak? Nah, ibu-ibu kepilih jadi aktrisnya gitu. Berarti ibu-ibu lulus casting nggak? Yang nggak lulus banyak nggak? Banget. Ini udah lulus casting tapi tidak berperan sebaik-baiknya. Paham? Oke? Berarti pertanyaannya, kalau kita mau dijadikan aktor aktrisnya Tuhan, dalam bahasa Quran disebut khalifah, harus tahu jalan skenario filmnya nggak? Iya. Harus ngerti posisi pemeranannya nggak? Iya. Maka Bu, saat orang hari ini tidak bahagia, berarti lagi mengambil peran orang lain. Makanya kalau ibu-ibu pengen lebih happy, jangan nyuri casting orang lain, jangan nyuri peran orang lain. Udah aja. Biarkan dia sesuai dengan perannya. Semakin kita nggak usil sama peran orang lain, semakin pasti happy gitu. Oke? Bu, kalau koruptor perannya korupsi, benar nggak? Udah jangan benci namanya koruptor, emang korupsi udah. Cuman kita ngambil pelajaran ya jangan gitu. Karena kadang-kadang kita ngerasa paling benar, paling suci, paling oke, ngelihat ada koruptor di TV, wah mencak-mencak. Betul nggak? Padahal, mohon maaf nih, kalau kita tukar posisi, mungkin kita lebih parah dari dia. Kenapa kita belum korupsi? Karena belum ada kesempatan. Benar nggak ini? Nah, gimana Bu? Iya. Jangan. Cuman kita nggak pernah tahu loh kalau ada kesempatannya, betul nggak? Maksud saya, yang tadi ke awal, belajarlah untuk tetap rendah hati. Karena saat ngerasa lebih oke aja dari siapapun, Bu, merasa lebih namanya punten pisan, orang sombong nggak akan ngerti Quran aja. Quran sejati ya. Orang sombong susah untuk mengakses Quran sejati, itu susah. Kenapa? Karena Quran sejati bukan urusan di sini, bukan. Karena Quran sejati nanti urusannya di sini nih. Gitu. Karena nanti Nabi Muhammad menyampaikan, apa sih Quran yang sejati? Ada 2 statementnya. La sautin, wala harfun. Nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya. Itu nanti bentuknya gelombang. Dan orang yang sombong akan sulit masuk kepada gelombang Quran. Susah, Bu. Makanya kalau bahasa Quran, yang mendapatkan gelombang disebut orang yang mendapatkan hikmah. Dan syarat mendapatkan hikmah nggak ada cara lain, berbuat baik. Jadi ibu ngaji nggak pernah berbuat baik, nggak akses aja ke dalam, pasti. Sip ya? Jadi yang penting hataman atau berbuat baiknya? Dua-duanya tetap. Awas nih, jangan jadi hataman nggak penting. Bukan. Sok hataman, tadarusan, one day one juice, sok semuanya kerjain. Tapi jangan lupa itu baru alat. Kita perlu menghidupi ayat-ayatnya gitu. Oke? Berarti semua jasad manusia sama nggak? Sama, Bu. Dikit ya, nambah pengetahuan. Jasad ibu-ibu semuanya terdiri dari sel. Ibu-ibu, kita jangan lupa loh. Kita tuh kalau mau ngomongin kaya atau miskin, ibu-ibu jalan kemana-mana membawa 50 triliun sel. Banyak ini sel. Betul nggak? Jadi tiap kemana-mana 50 triliun sel dibawa nggak? Jadi ibu-ibu nggak pernah sendirian. Kapanpun dimanapun setidaknya lagi bareng sama 50 triliun sel. Jadi kalau yang sendiri nggak usah khawatir. Kenapa? Aku lagi bareng 50 triliun sel. Paham? Berarti sel yang ada di saya sama sel yang ada di ibu sama nggak? Berarti sel yang ada di setiap siapapun sama nggak? Kenapa sekarang kok bisa benci sama si ini, suka sama si ini? Padahal sama-sama sel. Benar nggak ini? Berarti ada bagian diri kita yang membuat itu yang bukan hanya bagian tubuh fisik.
Makanya Bu, di puncak kesadaran yang paling tinggi nanti, di Al-Baqarah 115 ada kata-kata, kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Kalau mau pakai bahasa tadi, kemana saja kamu melihat, kamu hanya melihat sel. Kalau kita udah ngelihat semuanya sel, tanpa perbandingan, perbedaan mana gelar, jabatan, dan seterusnya, kita nggak akan bisa beda. Kita nggak akan membedakan perlakuan kita sama presiden, jenderal, tukang bakso, tukang listrik, tukang taman, nggak ada bedanya. Semuanya adalah wujudnya Allah. Paham Bu? Karena konteks di dalam semuanya tetap percikannya Allah. Kemanapun kamu menghadap, isi-isinya itu Allah. Maka jangan tertipu sama cangkang gitu. Sekarang saya tanya, kalau kita menilai orang dari cangkangnya, lagi jadi orang sombong nggak? Nah itu yang bilang Nabi Muhammad, udahlah, sombong tuh jauh banget dari petunjuk gitu. Jelas Bu? Hah? Tadi insya Allah tuh gimana nih? Nah, paham nggak nih? Jadi sekarang kalau kita ngelihat siapapun yang kita lihat, please lihat isinya. Jangan lihat cangkangnya. Karena kalau ngelihat cangkang, potensi pasti berantem. Menilai. Bukan meninggal Bu, menilai. Gara-gara meninggal aja jangan Bu. Udah kayak udah pengen deh, jangan ya. Menilai bukan meninggal, menilai. Oke, ini sampai sini. Oke? Makanya dalam tradisi Islam ada kata-kata iman, Islam, ihsan. Syariat, thariqah, hakikat. Pada puncak ihsan, nanti udah gak lagi ribut urusan ABC, udah gak lagi ribut Bu. Contoh, masa sih Bu, sekarang ada orang yang ketabrak di tengah jalan, puff, mau nolong, ditanya dulu, ibu agamanya apa? Masa gitu? Iya ada loh yang gitu. Berarti kalau dia menolong berdasarkan agamanya, dia menolong berdasarkan tubuh fisiknya, betul nggak? Berarti dia nggak ngelihat Allah di situ. Paham Bu? Berarti semua casing ini sumber isinya sama nggak? Saat kita menyadari kalau sumber isinya sama, di situ kita mulai mengerti apa itu tauhid. Karena tauhid adalah kesatuan, nggak ada sumber selain Allah, nggak ada sumber selain sumber yang satu gitu. Dan saat kita mengerti ini sebagai laku, Bu, kita akan sulit kita akan sulit membenci orang aja. Berarti kemana saja menghadap wajahnya siapa? Tapi memang paling susah ngelihat Allah di orang nyebelin, pas susah aja ya. Begitu nyebelin, iya Allah gini-gini banget ya. Gitu. Nah, sekarang saya mau nanya. Menyebalkan, tidak menyebalkan, suka, tidak suka, A, B, C semuanya, urusan jasad bukan? Ih. Dengerin dulu. Si jasad ini adalah wadah. Kalau kita cuma dikasih jasad, nggak akan ada perbedaan, semua cuman kulit. Makanya semua dari saripati tanah. Ngomong-ngomong udah paham ya saripati tanah? Kenapa kita dari saripati tanah? Karena ayah kita pasti membentuk sperma dari makanan. Makanan dari rantai makanan. Maka ketika ayah kita makan daging sapi, jadi sperma. Makan tumbuhan atau bayam apa dan lain, jadi sperma. Semuanya jadi sperma, akhirnya jadi kita. Maka semua sperma datang dari saripati yang semuanya sumbernya dari tanah. Paham Bu? Protein ada datang dari sapi nggak? Berarti bahan baku kita apa? Awas jawab sapi, bukan saripatinya, bukan sapinya. Oh jadi sapi? Bukan. Sapi perantara buat jadi protein jadi sperma jadi kita gitu maksudnya. Paham ya? Ah, sip ya. Makanya casing kita, ini barang second Bu. Loh, ketika ada orang mati kembali ke tanah nggak? Tanah jadi tumbuhan nggak? Tumbuhan jadi makanan sapi lagi nggak? Jadi protein lagi nggak? Balik lagi, betul nggak? Berarti casing ini daur ulang nggak?
Udah makanya nggak usah bangga-bangga banget, udah biasa aja. Jangan so cantik, bener. Bener, Bu. Tapi emang nggak cantik sih, ya udah aja, nggak apa-apa ya. Ya udah. Maka tipikal orang yang rese itu pasti datang dari tanah sengketa, udah gitu aja. Jadi saripati tanahnya sengketa dulunya gitu. Nah, bermasalah. Jadi ibu-ibu kalau ketemu orang nyebelin, maklumi. Oh, tanah sengketa. Ya udah, beres. Selesai. Paham ya? Oke. Berarti secara fisik, jam berapa ini? Oke, masih ya. Oke. Bu, saya nggak cepat-cepat beresin nggak apa-apa ya. Tapi ibu part by partnya dapat. Dapat ya? Coba-coba sampai tahapan ini udah dapat sesuatu belum? Mantap. Awas blank-blank banget mah jangan atau Bu. Apa ya itu jangan ya. Ya, dirasa-rasa ya. Dirasa-rasa. Oke. Kan kita mau ngaji rasa nih ceritanya. Dah. Ngaji ayat panjang hadis apa ada ustadznya lah. Nah, kan di sini banyak pengajian kan. Nah, kita sekarang shifting dulu rada-rada ke tasawuf dikit gitu. Supaya ibu dalilnya dapat, hadisnya dapat, tapi bukan hanya berbentuk dalil dan hadis, tapi menjadi rasa. Karena output dari sini udah bukan urusan dalil dan hadis, perilaku. Setuju ya? Kita nggak usah nunjukin keislaman kita, tunjukkanlah dengan akhlak, udah aja gitu, Bu. Nggak usah serik-serik, aku tuh Islam, udahlah. Tunjukinlah dengan akhlak. Setuju? Ini setuju nggak ini? Sip. Lanjutnya ini. Sip. Jadi terbuat dari apa tubuh fisik? Nah, awal. Bukan tanah templok-templok. Jadi bukan. Itu mah dongeng dulu waktu TK. Waktu kita belum rada bisa mikir gitu. Kan dulu digituin. Kita tuh tanah ditempel-tempel, ditiup, jadi gitu. Kan dulu gitu ceritanya. Ya. Itu mah namanya sulhab, bener. Oke, Bu. Berarti yang membuat saya suka tidak suka apa? Bagian jasad bukan? Bukan. Di dalamnya ada namanya nafs. Makanya man arafah nafsa faqad arafah robah. Jadi yang terhubung dengan Allah itu kira-kira jasad kita atau nafsnya? Jasad hanya yang disebut sebagai ekspresi. Hanya apa, Bu? Kalau ekspresi berarti hanya mewakilkan, mencerminkan. Contoh, speaker ini bisa keluar suara nggak kalau nggak ada yang ngomong? Nggak bisa. Kalau di sini saya ngomong A, keluar apa? Kalau ngomong B, keluar apa? Ngomongnya A, mulutnya ngomongnya B. Nah, mulai itu nggak sinkron. Paham? Makanya mencari ridho Allah itu artinya apa? Saat Allah mengatakan A, kita pun mengatakan A, baru diridhoi di situ. Sip? Berarti kalau sekarang saya ngomong abu, di situ keluar jadi uba, misalnya kebalik. Berarti dia ngikutin saya nggak? Nah, berarti dia lagi tertutup dari saya. Namanya kafir. Paham nggak? Jadi kekafiran itu saat Allah maunya A, ngerjainnya B. Allah maunya B, ngerjainnya C. Dan seterusnya. Paham, Bu? Sip. Berarti ketidakterjadian sinkron antara keinginan Allah dan apa yang keluar terletak pada apa? Nafs. Inilah sering disebut jiwa. Nah kan tadi saya tanya, pengen dapat Quran langsung nggak? Pengen terkoneksi langsung nggak? Gak bisa enggak, Bu. Kalau kita mau terhubung kepada Quran sejati, nafsnya yang harus diperbaiki. Makanya nanti setelah melampaui jiwa, di sini namanya ranahnya ruh gitu. Jadi setidaknya kita ngerti, oh ada bagian jasad, ada bagian jiwa, ada bagian ruh. Oke? Nah, untuk ngerti ini semua kan gak mungkin dalam beberapa pertemuan, gak bisa, Bu. Tapi at least kita tahu dulu, oh ada jasad, ada jiwa, ada ruh.
Oh tahu fungsi ini apa, fungsi ini apa, fungsi ini apa. Oh tahu mekanismenya ini gimana. Semuanya learning by doing. Belajar dengan mengalami. Maka semakin menjasad namanya semakin memateri. Semakin keruh namanya meruhani. Yang punya bobot, beban, gramasi, kilogram yang berat, materi atau rohani? Materi. Maka ibu-ibu kalau hidupnya berat banget, jangan-jangan terlalu materialistik gitu. Terlalu ngelihatnya tuh materinya terus. Lupa meruhani. Kenapa? Karena dua hal yang namanya materi dan nafs ini pasti berubah-ubah. Pasti apa, Bu? Pasti apa? Berarti kalau yang tidak berubah itu hanya satu. Percikannya langsung namanya adalah ruh. Inilah nanti yang disebut spirit. Oke? Nah, ini nanti kesini mah kejauhan lah. Belum nyampe. Kita main di sini dulu sekarang. Contoh. Ibu kalau sholat, itu sholat ibu itu urusan jasad atau urusan nafs yang mana? Yang benar. Enggak, saya nggak nanya yang benernya. Ibu sehari-hari kalau sholat kira-kira lebih banyak urusan jasad, lebih banyak urusan nafs? Biasa. Sehingga menyangka orang yang sholat itu yang melakukan begini. Bu, kalau ibu lagi ketemu di mana gitu, saya lagi gini. Saya lagi apa, Bu? Iya, belum tentu kalau saya niatnya olahraga, boleh nggak? Benar nggak? Iya. Olahraga, kan niatnya saya. Berarti gini-gini tergantung apa? Niat. Berarti kira-kira sholat itu kegiatan jiwa atau kegiatan jasad? Dua-duanya. Wah, gawat ini bener. Ini gawat nih. Berarti kalau ibu sholat hanya jasad, tidak mengaplikasikan jiwa, cuman olahraga, maka jiwanya akan sulit untuk terhubung. Jangan heran kenapa sholat rajin tetap ngegosip, sholat rajin tetap julid. Kenapa? Karena waktu sholat cuman ngurusin ini. Paham, Bu? Paham? Makanya kan ada sholat 5 waktu. Pertengahan antara jasad sama ruh namanya nafs. Ini nanti disebut wusto. Nanti ada daim. Itu nanti panjang ceritanya. Tetapi yang ingin saya garis bawahi, jangan lupa bahwa setiap bentuk apapun yang kita sekarang lakukan, kata kuncinya adalah seimbang antara jasad dengan jiwa. Berarti sekarang saya tanya, jasad refleksi dari jiwa nggak? Hah? Iya tuh. Berarti apa yang diucapkan seseorang sebetulnya datang dari jiwanya nggak? Iya. Jadi kalau sekarang saya cuma punya spidol, saya cuma bisa ngasih apa? Spidol. Kalau saya cuma punya botol, saya bisa ngasih apa? Jadi kalau ada orang cuma punya kebencian, itu yang akan dia kasih. Kalau orang punya kejulidan, itu yang akan dia kasih. Jadi kalau ada orang yang benci, julid, nggak apa-apa. Emang dia cuma punya itu kok. Paham nggak? Berarti saat kita memberikan cinta, berarti ada apa di sini? Care, ada apa di sini? Karena kita hanya sedang merefleksikan berarti kalau ada orang yang memberikan konteks di mana perilakunya dalam wilayah emosi-emosi negatif, perilaku-perilaku nggak oke, pasti penyakitnya ada di jiwa. Disebut sakit. Nah. Rata-rata orang yang lumayan sadar sakit jiwa datang ke pengajian gitu. Iya. Ibu-ibu ini kan udah lumayan sadar. Kayaknya ada sesuatu deh. Maka nyari, bener gak? Iya. Ibu kalau gak menyadari sesuatu gak akan kesini, Bu. Apa yang mendorong ibu datang ke sini coba? Pengen tahu sesuatu yang aku gak tahu. Nyarinya kemana? At least ada frekuensi yang membawa ke sini. Tapi semua dorongan dari mana? Nafs.
Dan seseorang untuk terdorong kembali ke Allah, satu jalan yang pasti terjadi dalam hidup adalah nafsnya pasti penuh penderitaan. Teriaknya aja sampai, ya Allah. Ibu-ibu kalau nggak menderita, ibu-ibu kalau nggak punya masalah gede, ibu-ibu kalau nggak punya kesakitan besar, nggak akan nyari ilmu gini-gini, Bu. Nggak akan. Udah aja santai, udah. Lama-lama. Kenapa ya sholat rajin tapi anxiety terus? Kenapa ya puasa udah, tapi kok hidup tuh gini terus? Ada pertanyaan gitu nggak kira-kira? Iya, karena lagi shifting tuh, lagi berubah. Dari yang 1% tadi, pasti nggak puas. Kayaknya ada sesuatu deh yang aku belum tahu. Betul nggak, Bu? Terutama pas pandemi tuh. Pandemi itu membawa cakrawala spiritualitas yang tinggi banget, Bu. Banyak pencari-pencari mulai hadir ketika dia stuck di level pandemi. Shifting dari mulai 1%, 9%, ke 90%. Maka ibu-ibu, bersyukurlah saat semua kepedihan hidup hadir, masalah hadir. Karena itu jalan pulang menuju Allah. Gitu kira-kira. Kalau nggak ada itu nggak akan belajar, Bu. Betul nggak? Jadi ibu mulai besok ketemu orang nyebelin. Alhamdulillah. Kalau nggak ada dia, aku nggak belajar. Paham? Karena selalu ulang-ulang, pada akhirnya kita akan selalu berterima kasih kepada orang yang paling kita benci, Bu. Kenapa coba? Karena mereka lah kita ada di kelas ini. Oke? Satu lagi aja untuk bahan pelajaran. Jadi Bu, saya sengaja ini sepelan-pelan mungkin supaya ibu dapatnya satu part demi satu part, tapi dikunyah. Tapi dikontemplasikan gitu. Bu, kadang-kadang emang ini rada nggak ngerti, tapi ininya enak gitulah kira-kira. Ya nggak apa-apa, Bu. Nah, biasanya ngerti belakangan, tapi ada rasa dulu di sini gitu. Sok saya mau nanya, ibu ada rasa feel good nggak saat ini? Ada rasa tenang, damai gitu nggak kira-kira? That's it, nice, udah Bu, nggak apa-apa. Meskipun nanti bentar lagi balik ke masalah masing-masing nggak apa-apa. Saya mau langsung dulu nih, biar cepat ya. Biar cepat. Jiwa dalam tradisi tasawuf itu ada levelnya, Bu. Jadi nanti kita akan mulai menyadari, aku termasuk di jiwa level yang rendah atau jiwa level yang tinggi. Oke? Saya mau nyebutin nama ini, tapi ibu nggak harus apal-apal banget juga enggak. Tapi kalau tahu, apal bagus, tapi nggak harus dihafalin. Ingat, 3 pertemuan lagi UTS, dites. 3 pertemuan lagi. Jiwa dengan level paling rendah, itu namanya amarah. Amarah bisu kalau di Quran, 12 ayat 53 nanti. Ya. Maka kalau kita sering main di jiwa amarah, udah pasti ini jiwa level paling rendah. Susah aja dapat petunjuk, udah pasti aja. Oke? Nah, naik satu level itu namanya mulhamah. Itu ada di Al-Qiyamah. Sorry. Yang kedua lawamah dulu, Bu. Punten. Ketukar. Lawamah. Itu nanti ada di 57, 75 nanti ya, kiamah. Ibu sering dengar kata kiamah nggak? Kiamah apa sih? Kiamah apa? Kiamat. Itu bukan apa? Terjemahan. Bukan. Kiam itu artinya bangkit. Jadi al-qiyamah adalah orang yang saat dari level amarah naik ke lawamah itu namanya kiam. Paham ya? Jadi jangan terlalu gimana. Kiamat bukan gimana ya? Hancur apa ya, boleh lah. Tapi kiam itu artinya bangkit. Makanya disebut qiyamul lail. Pernah dengar enggak? Bangkitlah di malam. Gini.
Waktu ibu di level amarah, ciri-ciri orang di level amarah itu pokoknya super julid aja. Super marah-marah, benci, iri, dengki di situ. Saat ibu mau marah tapi nggak jadi. Karena sadar bahwa itu level rendah. Saat mau marah nggak jadi lebih mementingkan memaafkan, ibu kiamat di situ. Al-Qiyam, bangkitnya kesadaran. Ya, dah. Jadi level paling rendah namanya amarah, naik satu level namanya lawamah, naik satu level namanya enggak mulhamah dulu. Titik amannya di level 4 namanya mutmainnah. 89 ayat 27 sampai 30. Amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah. 4 dulu aja hari ini. Ada 7 sih sebenarnya. Mutmainah, mulhamah. Ibu-ibu tenang, nanti ini catatannya ada, saya kasih. Tapi dibaca. Awas. Jangan dikoleksi mulu. Nanti saya kasih, tenang. Karena kita akan ngebahas ini dalam 3 atau 4 pertemuan. Ini lama nih bahasannya. Ya. Nah. Ulang. Amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah. Udah nggak usah hafal, nggak apa-apa Bu. Nanti lagi aja diapalin ya. Sekarang mah yang penting ngerti dulu. Dah. Nanti Ibu tolong cek sehari-hari sering ada di mana gitu. Oh, nggak usah dicek lagi ya? Ya udah. Oke. Saya mau pakai cerita aja ya supaya gampang ya. Nih. Suatu saat ada seorang ibu lagi berantem sama anaknya. Karena emosi, marah, lihat anaknya salah dikit, bentak sama dia. Wak. Dan si ibu ini lupa bahwa bentakan gara-gara dia mecahin telur, di mana telur itu harganya cuma 10.000, tapi bentakan itu bisa mampir di hidup dia seumur hidupnya. Betul nggak? Jadi kadang-kadang orang tua lupa bahwa satu bentakan akan hidup selama di umur hidupnya, seumur hidupnya, gara-gara hal yang remeh-temeh gitu. Bu, saya mau nanya, worth it? Worth it apa ya? Gimana ya bahasanya ya? Bukan pantas sih. Sepadan nggak? Hilang 10.000 sama meninggalkan luka seumur hidup buat anaknya. Makanya jangan terlalu cepat membentak, udah, coba diam-diam dulu gitu. Karena sorry to say, yang akan membuat luka pada anak paling dalam itu pasti orang tuanya, pasti. Dan kita semua adalah korban itu. Iya. Sip ya? Clear ya? Tapi udah gak usah nyalahin orang tua, gak usah. Karena mereka belum tahu. 2 yang perlu dimaklumi, sangat dimaklumi. 1 orang tua, 2 mertua. Udah gitu aja Bu. Dah gak ada lagi. Ya? Sip. Nah, saat si ibu ini nggak belajar gini-gini, begitu mecahin telur ngamuk, wak, dia inilah, itulah, ini, wah keluar aja, marah. Ibu bisa bedain marah dan amarah nggak? Kalau marah meledak saat itu, tapi selesai saat itu namanya marah. Tapi amarah melampiaskan emosi, itu namanya amarah. Kalau marah tuh warning, dah warning. Tapi kalau amarah, emosi dilampiaskan. Nempel sama dia jadinya. Kalau marah sampai masuk UGD namanya parah, Bu. Ya. Itu namanya udah parah. Ya. Nah, udah bukan marah lagi, amarah lagi. Udah levelnya paling tinggi. Parah, udah gitu. Ya, paham ya? Oke, nanti ibu-ibu akan paham kenapa hindari amarah. Kenapa? 5 menit ibu marah, 6 jam sistem imun tubuh ibu mati. Jadi kalau ibu mau cepat mati, banyak marah-marah aja. Serius. Berarti saat marah, yang paling dirugikan bukan dia, tapi ini. Shutdown aja semua. Makanya jangan heran orang yang banyak marah-marah, 1, pasti nafasnya cepat.
regulasi otaknya nggak bagus, pasti susah dalam konteks yang namanya clear thinking, itu pasti susah. Ya, sampai sini oke? Nah, saat masuk di level amarah, ketemu si anak ini, dia nyalahin kamu sih. Jadi, orang yang di level amarah, semua orang di luar dirinya salah. Itu namanya amarah. Paham? Jadi kalau sekarang gara-gara kamu aku gini, udah pasti amarah aja. Bu, orang lain bisa bikin kita sakit hati nggak? Nah, ini amarah semua pasti, udah pasti ya. Udah kelihatan lah dari jawabannya ya, udah. Nggak bisa tuh Bu. Kita mau sakit hati atau tidak, aku yang memutuskan. Orang nyebut jelek lu, kita nggak sakit hati, udah. Betul nggak? Jadi orang lain bisa bikin kita sakit hati nggak? Wah, tadi nggak gitu jawabannya. Benar. Berarti ibu tadi shifting dari amarah menuju lawamah. Paham? Nah ibu udah kiamat barusan, Bu. Lumayan loh. Bu ingat ya, kiamat itu bukan urusan hancur, bukan. Jadi jangan takut dengan kiamat, bukan. Bangkit. Nanti kita bahas ya. Nanti ada satu sesi. Nah, saat udah marah-marah, benci sama anaknya, masuk kamar nih si ibu. Diam. Merenung. Saat merenung baru mulai keluar nyesal. Duh, kok ngomong gitu sama si kakak ya? Nah, saat nyesal, masuk ke level ini namanya. Makanya di Al-Qiyamah ayat 2 dan 3, wahai jiwa yang menyesali. Ada nyesal nggak? Ada. Nah, ketika udah nyesal, itu biasanya batinnya di level ini, Bu, si jiwa tuh gini nih, trafficnya. Tapi naik satu level, lumayan jadi gini nih. Lebih tenang. Nah, semakin tenang level jiwa kita, semakin konektivitas kita ke ruhani makin bagus gitu. PR dulu aja. Makanya disebut istighfar benar. Istighfar itu bukan lata astagfirullah, bukan. Ingin astagfirullah itu adalah mau kembali. Taubatan itu adalah kembali kepada ilaihi rojiun, kembali kepada asal mulaku. Karena kenapa? Amarah ini bukan asli kita, bukan Bu. Ini mah tempelan kebiasaan. Ya setan sih. Tapi kita nggak bisa nyalahin setan. Bu punten, mohon maaf. Ada nggak bayi begitu lahir marah-marah? Nggak ada. Berarti marah bukan bawaan orok. Tapi program yang ditempelkan. Nggak ada sok ada bayi lahir dua barang, ini hitam ini putih, begitu ngeliat hitam jelek, lu nggak ada Bu. Dia belum tahu hitam itu jelek, putih itu bagus, belum tahu, masih pure. Makanya Bu, bahan baku kita semua adalah kasih sayang Allah, titik. Jadi kalau lagi keluar dari kasih sayang Allah berarti lagi kepalsuan di situ. Di situ levelnya namanya amarah. Paham? Nah, setelah merenung, astagfirullah. Bu, astagfirullah juga jangan latah ya. Astagfirullah itu jadi kayak kebiasaan. Bukan. Tapi pendalaman untuk naik ke level, ya ampun, iya ya. I was wrong. Saya barusan gak bener. Paham? Jadi nyesal. Nah, saat nyesal, udah ada penyesalan dan diterima kalau itu adalah sesuatu hal yang tidak baik, akui. Ini yang paling susah, Bu. Mengakui kalau aku tidak baik. Itu paling susah. Apalagi ke hadapan anak. Udah paling susah aja. Karena kalau tidak ada pengakuan, gak mengakui, gak akan naik ke level berikutnya. Diakui dulu. Aku barusan salah, meskipun aku orang tua, tapi aku yang salah. Kalau bisa melampaui itu, Bu, pasti naik ke level yang namanya mulhamah, mulai dapat ilham di sini. Di case ini, ilhamnya satu, keluarlah hadir, mintalah maaf sama anakmu. Oke? Nah, begitu duduk, ilham, minta maaf, udah keluar kamar lagi,
ada telepon dari temennya. Lagi apa? Lagi bete. Kenapa? Si kakak gini. Ya. Terus mau apa sekarang? Mau minta maaf. Temennya ngomong, masa kamu yang minta maaf? Nah, balik lagi ke sini. Berarti ditelepon sama siapa dia? Setan. Nah, paham ya? Makanya di 612 setan itu kan bisa bentuknya di luar diri kita. Setan itu sifat, Bu, hati-hati. Nah, tapi kalau dia teguh dalam mulhamahnya, mau setan telepon, tetap mau ke sini. Jadi Bu, kalau setan di dalam diri kita udah nggak berfungsi, dia akan datang dari luar diri kita. Kalau di sini udah mau niat maafin, nah ini tipikal-tipikal yang setan-setan gini nih. Kan kamu orang tua dong, orang tua tuh selalu benar. Misalnya, bisa nggak mengurungkan si ibu tadi minta maaf? Tapi ibu tadi ngomong, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sorry. Saya tetap mau minta maaf. Saat minta maaf sama anaknya, fix pasti jiwanya makin tenang. Ya ayat Tuhan nafsu mutmain. Paham Bu? Sip? Nah ibu tinggal renungin aja, lebih sering di kelas 1, 2, 3, atau 4. Nah. Ya. Sehingga nanti ini akan berbolak balik. Maka berbolak-balik nanti bahasa Arabnya namanya kolaba, itu disebut kolbu. Makanya nanti ada 7 lapisan hati. Dari mulai sodar, masuk ke kolbu, nanti masuk ke fuad, nanti masuk ke sir, kelub, macam-macam lah. Nah, tapi nggak harus hafal sih, tapi yang penting tahu aplikasinya gitu. Oke Bu? Nah jadi Bu, di pertemuan kita hari ini, seenggaknya 1, kita tahu mana fisik, mana jiwa. Seenggaknya kita tahu lapisan level jiwa, ada 4 aja dulu. Ibu-ibu kalau tidak melatih banyak memaafkan, akan sulit naik di level 4. Kalau di level 4-nya susah, jangan harap dapat hidayah. Susah pasti. Makanya hikmah hanya akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Oke? Sip? Dapat? Saya rasa itu dulu, saya kembalikan dulu ke Ibu moderator. Mangga, silakan. Ibu, ini ada sesi tanya jawab nih. Barangkali Ibu ada yang unek-unek atau ada yang ingin disampaikan. Ingin tahu lebih lanjut mengenal diri pribadi ya Bu ya. Mangga dipersilahkan. Baru kali ini tadi. Yang mau saya tanyakan begini. Tadi kan disinggung tentang syariat, tarekat, Hakikat. marifat. Tapi yang terkait kepada Islam, iman dan ihsan. Tapi kenapa kebanyakan yang ditonjolkan itu di iman dan Islamnya, tapi ihsannya itu jarang sekali dibahas gitu ya, diberikan pengertian ke situ. Sementara ihsan itu kan terkaitnya nanti kepada Ma'rifat. Jalannya tarikat, hakikat dan marifat. Itu saja. Jadi banyak sekali memang yang tidak paham ke jalur situ gitu. Yang itu pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Ya, singkatnya gini Bu. Karena memang yang paling terlihat itu adalah yang tertampak langsung. Dan itu adalah berkaitan dengan kebiasaan sistem pendidikan di wilayahnya sih sebetulnya. Gitu. Jadi ya kalau itu terjadi ya memang karena sistemnya memang belum masuk ke situ gitu. Itu aja sih Bu. Tapi poinnya gini. Saat kita ada di lingkungan frekuensi circle yang tepat, kita akan masuk kok ke level itu gitu. Jadi sekarang yang paling penting bukan kenapanya tapi pandai-pandai kita bermain dengan circle yang mana gitu kira-kira. Itu Bu, kira-kira. Sip ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Tadi ya terkait kembali pada diri sendiri. Terus sakitnya kita itu karena kita terlalu berespon dari luar. Gitu. Nah, obatnya itu kembali pada sadar. Bagaimana ketika serangannya itu bukan hanya sekedar ucapan atau yang lain, tapi lebih ke fisik gitu. Pembelaan kita itu bagaimana sih? Kabur, Mbak. Iya kabur lah. Iya.
Kan konteks yang namanya takwa itu gini. Saat kita bicara dalam konteks ya, maaf ya, saya selalu mau mengulang-ulang begini. Ada sabar, ikhlas, tawakal, sama tolol nih beda tipis empat-empatnya. Ya, jadi bilang aku sabar tapi dipukulin tiap hari, no. Saat ada sesuatu yang memang konteksnya dirasa bahwa itu sudah melampaui batas konteks yang menyakiti, itu perlu ada movement sih mbak, gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, disitulah kalau dalam bahasa Jawa itu disebut eling lan waspodo. Tetap eling, tetap waspada gitu. Itu poinnya. Apalagi kalau udah masuk ke pada ranah fisik, itu kan udah physical touch tuh. Wah itu sangat punya hak banget untuk melindungi diri sih. Jadi sebisa mungkin, apapun itu teknisnya, ya keluar dulu dari circle itu atau apapun lah. Tapi intinya mbaknya sangat punya hak untuk lepas dulu dari kondisi itu gitu. Itu sih poinnya. Itu ya. Ambillah keputusan dengan sadar. Karena kadang-kadang maaf ya, saat keputusannya tidak sadar mau di level dimanain gimana karena mungkin, maaf ya, saya mau kasih contoh fakta ya. Ada dogma dan doktrin bahwa istri itu konteksnya adalah pokoknya gimana pun harus tunduk banget sama suami gitu misalnya. Bahwa istri yang tidak tunduk sama suami itu pasti neraka jahanam gitu. Saya rada nggak setuju sih sama statement itu. Karena suami dan istri dalam perspektif ini pasti seimbang. Kata kuncinya sebetulnya bukan masalah mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah gitu. Tapi dua-duanya kesalingan gitu. Nah, ada dengan paradigma itu, aku bertahan karena demi aku mendapatkan surga gitu misalnya. Nah itu kan jadi belief system mbak. Nah jadi balik lagi, kita realistis, saat itu merugikan, saya rasa carilah pertolongan gitu. Oke? Sip. Bu ini kita udah azan? Gak apa-apa ya? Pertanyaannya disimpan, next pertemuan, awalnya kita akan tanya jawab dulu, boleh ya? Sekaligus kita revisi apa yang sudah kita bahas. Sebelum kita tutup, kita doa sebentar boleh? Al-Hadiniyah, Al-Fatihah, Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun, semoga bermanfaat. Ibu-ibu tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.